Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdurian Juwarlin, NPM 2018 4350 1608. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sisakti. Jadi Sisakti ini adalah web untuk mengurus proses pengajuan anggaran pada sebuah perusahaan. Oke, pertama untuk penggunaannya dimulai dari user admin. Di sini kita login dulu sebagai admin. Di sini akan dimulai dengan menambah dokumen. Jadi untuk dokumen ini ada fisiknya dan kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada di fisiknya itu, di dokumen fisiknya. Sini contohnya kita masukin 0001 SOPP-nya ini. Lalu di sini kita masukkan departemennya, contohnya di sini SDM. Terus di sini misalnya kepala bagian operasional SDM-nya yang pengajunya. Lalu di sini untuk mata anggarannya misalnya untuk biaya sewa rumah. Terus di sini kita masukkan misalnya 8.500.000. Untuk perihalnya misalnya kita untuk biaya sewa rumah dinas. Lalu di sini kita submit. Maka di sini statusnya akan tercatat, yaitu untuk status terakhirnya itu sudah diterima di staf admin. Lalu proses selanjutnya dokumen itu akan masuk ke bagian akuntansi. Untuk bagian akuntansi itu akan mengkonfirmasi beberapa hal seperti contohnya mata anggarannya dan saldo anggarannya. Kalau mata anggaran dan saldo anggarannya sudah sesuai, maka akan dipilih sesuai untuk mata anggaran, dan misalnya saldo anggarannya tersedia, maka akan dipilih tersedia, lalu akan dikonfirmasi. Di sini lokasinya juga akan berubah menjadi kabak anggaran dan akuntansi dan menjadi accepted. Lalu untuk proses berikutnya adalah dokumen tersebut akan masuk ke bagian kabak TP atau treasury. Di sini kita login sebagai kabak TP. Lalu di sini akan ada dokumen yang tadi. Oke, lalu kita accept. Nah, di sini kita memilih SOPP. Di sini keterangannya ada status ada, tidak perlu, dan lainnya. Untuk status ada berarti dokumen tersebut SOPP-nya ada, kalau nggak ada berarti nanti dia akan ke reject. Lalu untuk tidak perlu berarti dokumen tersebut atau pengajuan tersebut tidak memerlukan SOPP, dan lainnya itu untuk status yang misalnya seperti SOPP-nya ada cuman tidak terlihat dengan jelas atau misalnya tercoret gitu. Lalu di sini kita pilih ada. Untuk contoh kita pilih semuanya ada. Misalnya di sini kita pilih untuk faktur pajaknya tidak perlu, dan sini berita acara tidak ada. Ketika ini dipilih ketika salah satu dari ini ada yang tidak ada, maka ketika dikonfirmasi maka statusnya akan menjadi rejected. Ketika statusnya reject, maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke pemegang anggaran. Setelah dari pemegang anggaran itu lalu diperbaiki, maka dokumen itu akan diserahkan kembali kepada admin. Ketika dokumennya sudah diserahkan ke admin dan admin kembalikan ke lokasi yang tertera di sini, yang statusnya di reject, misalnya di sini statusnya di reject di lokasinya si kabak treasury, maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke kabak treasury. Ketika sudah dikembalikan, maka statusnya akan dirubah menjadi dikembalikan atau di return, dan sini statusnya akan menjadi pending. Jika statusnya pending, maka baru bisa diubah lagi oleh kabak treasury.
Di sini baru bisa dirubah lagi. Ketika statusnya reject dia nggak bisa dirubah. Lalu di sini masih sama, tidak perlu, dan di sini kita ganti menjadi udah ada, misalnya udah diperbaiki. Terus kita konfirmasi. Ketika sudah dikonfirmasi oleh Kabak Treasury, maka selanjutnya adalah di kepala departemen. Ketika sudah diterima oleh Kabak Treasury, maka data tersebut bisa dikonfirmasi oleh kepala departemen. Di sini kepala departemen atau fungsinya adalah untuk menandakan bahwa dokumen tersebut sudah siap untuk diregister. Ketika ini statusnya sudah register, maka admin bisa mendaftarkannya. Lalu ketika sudah didaftarkan, maka ini sudah bisa diganti menjadi bisa diregister dan statusnya akan berubah menjadi register. Nah, untuk laporannya itu semua kabak dan kadep itu bisa membuka membuat laporan untuk beberapa hal. Contohnya ini, di sini ada jumlah realisasi per mata anggaran, jumlah realisasi per departemen, jumlah realisasi per pemegang anggaran, terus total suap per mata anggaran. Di sini bisa dipilih. Contohnya ini seperti ini, dan ini data ini bisa di-download menjadi file yang bisa dibuka di Excel, yaitu formatnya CSV seperti ini. Untuk codingannya itu sebagai berikut. Jadi di sini ada codingannya. Di sini saya memakai Bootstrap, CSS, JS seperti biasa. Namun untuk stylingnya di sini saya menggunakan SAS atau SCSS sebagai bantuan untuk stylingnya. Ini untuk strukturnya. Lalu di sini ada asetnya seperti biasa, ini CSS-nya. JS-nya. Sini saya juga memakai jQuery seperti biasa. Sekian dari saya.